kami nih Pak Budi. Pak Budi, salam kenal. Ini juga dari teman-teman Iya, juga sangat merindukan dari seorang Coach Budi Pranata yang sudah sangat dikenal. Saya pribadi pun iya, juga baca bukunya Pak Budi sangat-sangat luar biasa. Izin nih Pak Budi, sebelum kita mau mulai, ini iya, berarti IG Live pertama kita ya Pak Budi di tahun 2021. Semoga dengan adanya iya, tema yang menarik pada malam hari ini, yang berjudul Personal Success Cockpit, nanti kita akan, Pak Budi akan jelaskan secara garis besar, dan mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin berpartisipasi dan bertanya jawab, silakan isi di kolom komen, nanti Pak Budi dan saya akan coba menjelaskan secara baik kepada teman-teman. Oke Pak iya, Budi, sebelum kita iya. mulai, boleh nggak izin Pak Budi, mungkin bagi teman-teman saya atau mungkin komunitas atau yang bergabung di GLab ini yang belum mungkin kenal dengan Pak Budi, bisa kasih pengenalan singkat? Boleh Pak Budi? Iya, iya. Perkenalkan, nama saya Fransiskus Budi Pranata. Jadi 30 tahun di bidang keuangan dan aktif di nulis buku dan ngajar ini 10 tahun terakhir ya. Dan Oke. saat ini aktif di YouCoach sebagai business coach, dan kita bikin event setiap minggunya. Dan tahun kemarin kita bikin 24 series. Tahun ini Februari kita mulai lagi untuk 40 minggu ke depan. Oh, oke, oke. Itu program apa Pak Budi kalau boleh tahu? Jadi YouCoach adalah aplikasi online coaching yang teman-teman bisa download gratis, dan Oke. kita bikin event namanya Business Hack, bagaimana supaya kita bisa 10 times our business dengan dengan mind hacking, dengan think eksponensial, dan juga dengan digitalisasi. Oh, oke, oke. Wah, ini gratis ya Pak? Kita bisa langsung download dan menggunakannya dengan free ya Pak? Gratis, jadi di situ ada 15.000 pertanyaan untuk 7 industri, untuk 4 departemen, marketing, keuangan, HRD, sama otomasi, dan teman-teman bisa download gratis saat ini. Dan di situ ada solusi dari setiap masalah yang para pemilik bisnis hadapi. Oh, oke, oke. Jadi di dalam aplikasi YouCoach itu juga ada nanti forum untuk komunitas, bisa tanya jawab, bisa sharing, Iya, bisa saling memberikan iya, penguatan di dalam sektor masing-masing industri ya Pak Budi ya. iya. Jadi masih tahap development. Ada Oh, namanya Halo Coach, di mana orang nanti bisa chatting dengan para coaches ya. Di samping itu juga dari aplikasi itu ada video-video yang bisa di-download, dan juga ada video jawaban atas setiap permasalahan yang dihadapi. wow, 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 luar biasa. Ini kita, wah, kayaknya pengen banget nih Pak. Saya langsung pengen download. Target rilisnya kapan nih Pak Budi? Sudah bisa di-download. Sudah bisa ya? Oke, oke, oke. Sudah. Oke, di iOS Dan dan di Android ya Pak? ya, dan kita juga ada 50 video lebih, eh, video tahun kemarin yang teman-teman bisa beli harganya 500.000, tapi sekarang lagi diskon 50%. Oh, oke, 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 oke. Itu nanti tinggal gimana Pak? Ada adminnya dari Bapak atau Iya, langsung register? ya, bisa DM ke IG saya, Budi Oke, Coach, atau juga ada adminnya nanti akan bisa menjawab. oke. Wow, 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 luar biasa. Ini gebrakan di awal tahun Pak Budi nih ya, dengan tim ya. Jadi rencana 27 Januari kita opening dengan Menristek sama Pak James Gwe sama Pak Eloy Zaluku. Lalu 3 Februari kita ada event dengan Pak Andri Wongso sama Pak Sandiaga Uno. Lalu nanti
1 minggu kemudian kita ada event dengan Pak Teten, Menteri UKM, sama Cak Lontong. Rencananya gitu. Wow, itu virtual semua ya Pak ya? Online semua ya Pak? Nanti Iya. kita akan posting di Instagram saya. Dan itu eventnya gratis ya. Oke. 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 Wow, wow, wow. Wah, ini luar biasa banget nih. Tambah kagum Ya. saja nih Pak Budi nih yang punya program-program sangat luar biasa. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya Pak yang Iya. kita angkat pada Iya. malam hari ini di program Inspirasi Bareng Sahabat. Kita angkat dengan judul Personal Success Cockpit. Ini kita angkat dari buku karya dari Pak Budi Pranata sendiri yang bicara mengenai konsep atau penilaian balance score dengan software yang ada di dalam 17 visual dashboard atau 17 key success. Nah, Pak Budi, Iya. mungkin ini dari buku ini kan Bapak sudah terbitkan udah cukup lama ya Pak, sekitar tahun 2013 ya Pak ya? Iya, jadi ya buku ini ditulis tahun 2013 ya. Tentang bagaimana ada 4 kuadran sebenarnya. Ini Jelaskan apa sih kegunaannya dan apa sih poin-poin yang kita bisa lakukan nih sebagai secara pribadi. Yang pertama adalah fisik yang sehat. Nah, mungkin poin fisik yang sehat di sini sudah jelas bahwa kita harus mempunyai menjaga pola makan, pola hidup, ya, pola sehat, sehingga otomatis kita mempunyai fisik yang sehat. Oke. Lalu yang kedua adalah open mind, pikiran yang terbuka. Ya, kita selalu terus mendapatkan informasi, referensi, apapun itu yang bersifat bisa negatif, bisa positif. Nah, dalam hal-hal tersebut kita harus merespon dengan hal yang baik. Dengan pemikiran, dengan kekuatan pemikiran yang nanti akan turun di alam bawah sadar, itu kita harus benar-benar respon dan harus cerna. Sehingga kita tidak memakan informasi yang negatif, sehingga hasilnya pun akan negatif. So, kita harus open mind, kita harus tetap terbuka, tapi kita harus bisa menyeleksi, menyaring informasi hal-hal yang positif, sehingga kita dapat mempunyai pemikiran yang terbuka dan tentunya dengan yang baik. Oke, saya coba invite kembali. Oke, Pak Budi, ya, ada gangguan koneksi ya? Iya, sorry. Oke. Jadi betul banget tadi Pak Michael ya sudah jelasin ada 4 hal. Kita harus punya fisik yang sehat. Makanya kalau pagi jalan pagi, sore jalan sore. Kalau bisa 1 jam pagi, 1 jam sore. Karena fisik yang sehat itu penting banget. Lalu yang kedua itu kita mau open mind. Jadi pikiran kita terbuka. Jangan kita merasa wah kita udah pinter. Even saya sudah S1, S2, S3 ya. Saya akuntan dari UI, MBA dari Amerika, doktor di bidang manajemen juga dari India. Tapi saya juga terus belajar karena ya ilmu itu cepat berubah. Ya, jadi gelas kita itu harus siap dikosongkan terus karena kalau kita merasa udah pinter, akhirnya kita nggak mau belajar lagi dan akhirnya kita ketinggalan. Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu cepat sekali berubah. Apa yang kemarin dibilang bisa, besok-besok bisa nggak bisa lagi, atau sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang ketiga, itu self-develop. Kita mau terus mengembangkan diri, skill-skill kita. Jadi ibaratnya, kita harus punya mindset bahwa kemampuan kita itu bisa berubah dengan terus belajar hal-hal baru gitu. Ya. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa kreatif, bisa menciptakan inovasi, hal-hal baru dari ide-ide baru gitu, sehingga bisa menjadi terobosan. Itu dari segi
knowledge mastery ya. Karena rupanya fondasinya adalah kemampuan kita untuk belajar secara cepat dan juga bukan hanya belajar ya, terus mengajarkan juga. Karena dengan mengajarkan kita jadi belajar juga sebenarnya. Betul, betul. Betul. Jadi kunci sukses adalah orang yang terus mau belajar. Even saya juga masih terus belajar, termasuk kayak beli buku ini ya, Work Less, Earn More. Oke. Bagaimana lebih sedikit tapi dapat uang lebih banyak dengan faktor kali, nilai tambah dan sebagainya. Jadi kita jangan merasa cepat pinter gitu, tapi harus terus belajar. Yes, wow, luar biasa. Tetap belajar. Oke. Nah, Pak Budi, dari learning and growth itu kalau tadi dari 4 poin itu yang paling penting tuh yang mana sih Pak Budi? Kalau kita bicara tadi, kalau fisik kita nggak sehat, otomatis kita nggak bisa bekerja. Tapi open mind pun kita nggak sehat, kita nggak bisa develop, nggak bisa kreatif, itu pun juga otomatis juga nggak bagus hasilnya. Nah, menurut Pak Budi dari learning and growth itu poin yang paling penting tuh yang mana sih Pak Budi? Fisik yang sehat itu wajib ya, karena kalau fisiknya sakit, ya semuanya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Lalu yang kedua, pikirannya terbuka, artinya bersedia belajar, bersedia mendengarkan gitu. Jadi ini kunci untuk supaya bertumbuh. Pertama dari segi intelektual ya. Yes. Oke, Pak Budi. Itu tadi yang di kuadran pertama. Mungkin bisa next kuadran Pak, yang Bapak bisa bantu jelaskan ke kami. Jadi kalau kita sudah menguasai cara belajar, itu pengaruhnya ke personal effectiveness. Artinya keefektifan pribadi kita, atau personal mastery, atau attitude, atau inner beauty, atau karakter ya. Nah di situ ada 7 hal ya. Yang pertama, kita harus punya passion, senang dengan pekerjaan kita, love what we are doing. Lalu yang kedua, kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Follow one course until success. Lalu berikutnya adalah hard work dan persistent, kerja keras dan tekun gitu ya. Lalu yang berikutnya percaya diri, karena kita nggak akan bisa dipercaya orang kalau kita sendiri nggak percaya dengan diri kita. Lalu berikutnya adalah integritas atau kejujuran, karena kalau kita mau dipercaya, kuncinya adalah kita harus bisa jaga kepercayaan itu. Dan berikutnya adalah kecerdasan emosi. Bagaimana kita bisa kendalikan diri, terus bisa empati sama orang. Dan yang terakhir, kecerdasan spiritual. Karena hanya dengan percaya kepada Tuhan, everything is possible gitu. Itu ada 7 hal. Oke. Nah, di dalam internal perspektif ini atau personal mastery ini sangat penting sekali ya Pak Budi ya, baik dalam personal individu di masing-masing posisi, misalkan secara pribadi atau dalam keluarga, ataupun dalam posisi organisasi atau perusahaan. Yang paling penting dari internal perspektif ini adalah kalau tiap individunya atau yang mengelola organisasi atau yang mengelola perusahaan itu dia bagus atau beres atau clear atau benar-benar dia mempunyai tadi poin-poin 7 hal tadi, otomatis perusahaan organisasi akan bertumbuh, betul ya Pak Budi ya? Iya, ini kata kuncinya tuh kita harus punya empati ya. Empati itu artinya kita itu mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita gitu. Ini kunci suksesnya adalah di sini, sama kemampuan mengontrol diri, artinya jangan sampai meledak emosinya. Kita itu harus berdamai dengan diri, karena kuncinya adalah bagaimana kontrol emosi. Karena kesuksesan itu
ada 3 hal ya, dari story, cerita yang kita mau buat, lalu state itu kondisi emosi kita. Keberhasilan kita tuh tergantung kalau kita kok emosinya itu selalu happy, kita tuh selalu semangat, eh, itu yang disebut ya EQ atau kecerdasan emosi. Ini menurut saya nomor 1. Oke, oke. Wow, berarti dikatakan untuk EQ lebih penting daripada EQ, Pak ya. Jadi Betul. artinya di sini dijelaskan untuk salah satu main kontennya adalah IQ itu adalah is the reflection of one logical reasoning and thinking ability. Sedangkan kalau EQ itu adalah is the management of one own emotion and interpersonal capabilities. Jadi emang emosi intelijen ini emang ini Pak ya, sangat penting ya Pak peranannya kalau kita nggak bisa mengatasinya. Ya, jadi IQ itu adalah kepintaran untuk diri sendiri. Kalau EQ itu kepintaran untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi malah hati kita itu kalau kita bahagia dan sebagainya, kekuatannya bisa sampai 20 kali daripada otak kita. Otak kita mau, tapi kalau hati kita nggak mau, itu nggak akan jalan. Jadi hati itu impact-nya bisa sampai 20 kali daripada IQ ya. Kekuatannya untuk untuk take action itu pengaruhnya dari EQ tadi. Oke. Iya betul Pak, betul banget, setuju banget. Karena emang secara pengalaman pun saya secara pribadi emang kadangkala susah sekali untuk menahan emosi. Kadang-kadang kita tuh nggak sabaran, kadang-kadang kita tuh gemes dengan suatu hal yang mungkin dari tim sales atau tim operasional yang kadang-kadang kerjanya nggak on track. Jadi sehingga membuat kita tuh kepancing. Nah disinilah tempat posisi kita untuk belajar. Begitu ya Pak Budi ya. Jadi efektivitas Pak Budi kita bisa kasih tips sebagai kita? pribadi tergantung ya kemampuan kita mengendalikan emosi kita. Ya. Gimana tuh Pak Budi caranya? Ada satu tips nggak misalkan apakah kita masuk ke ruangan teriak-teriak dulu sendiri atau fokus dengan hal yang lain, mengalihkan yang lain? Ya, kemampuan kita untuk empati. Apa bedanya empati sama simpati? Jadi kalau orang let's say muntah-muntah, kalau dia simpati, dia ambilin air, cariin obat gitu, itu dia malah bisa mau muntah juga, saking menempatkan diri pada sepatu orang itu gitu. Oke. Wow. Oke, jadi secara empati, simpati, secara emang posisi dalam personal atau internal perspektif ini emang poinnya sangat penting, landasan buat kita semua bisa saling menopang dan memasang masing-masing kaki yang kuat sehingga organisasi akan bertumbuh dengan baik. Betul ya Pak Budi? Ya, betul. Hubungannya harmonis lah. Hubungannya harmonis. Oke, Pak Budi. Tadi kita bicara mengenai internal perspektif atau personal mastery. Selanjutnya dari step dari personal kita masuk ke dalam external perspektif ya mungkin ya Pak Budi yang Ya, jadi setelah kita bisa menguasai diri, baru ke people mastery. Di sini ada customer kita, ada anak buah kita dan sebagainya. Di situ ada empat hal ya. Yang pertama leadership, kemampuan kita memimpin, jadi role model, kita punya visi, kita bisa kasih motivasi, kita bisa memanage performance mereka, kita bisa jadi contoh gitu ya. Lalu yang kedua adalah komunikasi, kemampuan kita bicara, mempengaruhi gitu dan sebagainya. Yang ketiga kerjasama atau team player. Yang keempat
service excellence. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, melayani tim kita maupun orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi di sini adalah bagaimana kita bisa build network, bisa menguasai orang lain dalam arti mempengaruhi secara positif. Oke. Nah, dari personal people mastery ini kan saya lihat posisi dari sisi leadership itu sangat penting sekali, Pak. Nah, menurut Pak Budi, leadership yang baik itu seperti apa sih, Pak Budi? Ada 3 hal ya. Pertama, dia harus memiliki visi mau kemana. Jadi tujuan big goals-nya itu apa. Lalu yang kedua, dia bisa memotivasi timnya untuk mencapai dream-nya tersebut. Yang ketiga, dia harus bisa kasih contoh bagaimana caranya untuk mencapai dream tersebut. Oke. Ya. Itu dari pembentukan seorang leader itu emang yang tadi Pak Budi sampaikan harus memberikan contoh panutan. Itu kadang-kala yang sangat gak gampang. Dan pemimpin, contohnya pemimpin negara atau badan usaha negara yang begitu besar, ternyata dia punya karakter lagi kembali, mempunyai sisi moral yang kurang baik atau hasilnya, sehingga jadi ini ya Pak ya, sangat menurut saya krisis banget nih gitu loh, krisis dari sosok leader yang kita inginkan, kita dambakan, tapi ternyata menyimpang semua nih Pak Budi. Menanggapi ini gimana nih Pak Budi? Iya, jadi tadi sebenarnya ada EQ, IQ, kepintaran, ada EQ, ada lagi SQ ya, spiritual quotient. Jadi bagaimana keseimbangan antara belief kita dengan Tuhan kita, makanya ada theocentric motivation ya, bahwa tujuan hidup manusia itu bukanlah apa yang dia inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan, dia lakukan dengan talentanya, sehingga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, ya kan? Karena Tuhan itu memberikan kekayaan kepada orang kaya, bukan sebagai bak penampungan, tapi bagaimana bisa seperti sungai mengalir, yang bisa memberikan kesejahteraan untuk banyak orang, gitu. Jadi kuncinya bahwa kita harus percaya bahwa kita bukan hanya hidup di dunia ini untuk cari kekayaan, terus memiliki anak, keluarga, tetapi tidak cukup sampai di situ. Bagaimana kita bisa berdampak, memberikan ada 4 ya, ada harta, tahta, kata, cinta. Jadi bagaimana bisa harta kita donasikan bantu orang, lalu ada tahta, kekuasaan, kita bisa bantu orang dengan kekuasaan kita, lalu ada cinta, kita bisa membagikan kebaikan, lalu ada kata itu ilmu pengetahuan ya, yang kita bisa sharingkan. Yes. Oke. Jadi ada harta, tahta, kata dan cinta. Yeah. Wah, luar biasa. Ini ada bahasa orang-orang industri, bahasa awam, harta, tata, wanita, Toyota. Ini yang bahaya. Oke. Jatuhnya di wanita, terus itu yang bikin jadi korupsi, bikin jadi macam-macam ya. Iya. Wah, Pak Budi menarik banget. Pak Budi bisa sharing nggak sih pengalaman Pak Budi dari mungkin hampir 30 tahun ya di dunia profesional, di dunia keuangan, memimpin perusahaan, dari bidang industri manufaktur sampai ke startup, hal-hal yang menurut Pak Budi paling penting apa sih yang bisa di-sharing buat kita nih Pak Budi? Iya, jadi pertama kita harus memahami apa tujuan hidup kita di dunia ini. Jadi kita harus tahu purpose of life kita itu apa sih? Oke. Karena
jika kita tidak tahu purpose kita untuk apa, maka kita nggak akan kemana-mana. Karena kita sendiri nggak tahu mau kemana gitu. Tujuan hidup kita itu apa itu, kita harus ketahui. Misalnya, kalau saya ingin menginspirasi 100 juta orang, jadi makanya saya rajin belajar, saya mau berbagi, karena tadinya saya mau jadi pastor, tapi karena orang tua saya bilang, oh saya harus masuk ekonomi, seperti cici saya, biar bisa cari uang, bisa punya keluarga gitu ya. Tapi tetap aja passion saya senang berbagi, walaupun saya bisa jadi direktur keuangan terbaik se-Indonesia, tapi mungkin itu talent saya dari situ ya. Tapi passion saya itu senang sosial gitu, senang ketemu orang, senang berbagi. Wow. Pak, ini ada kesamaan dengan kita nih, Pak Budi. Saya pun juga sama, tapi bedanya kalau saya ini mungkin masih lebih muda. Jadi saya proses ke arah sananya ini masih sangat panjang, Pak. Kalau Pak Budi kan mungkin sudah hampir, mungkin almost achieve goalnya ini, Pak Budi udah mau nyampe. Sedangkan saya masih proses sih, Pak Budi. Passion saya jujur, Pak Budi, itu sama dengan Pak Budi. Saya ingin berbagi, ingin saling melayani, memberi pelayanan. Ya mungkin skop saya baru hanya bisa di komunitas-komunitas kecil, mungkin di perusahaan, atau di komunitas gereja, atau komunitas-komunitas kegiatan lainnya. Nah itu yang mungkin saya baru bisa memberikan pelayanan di situ. Begitu juga di komunitas kita yang Pak Budi ingin tahu di Capstone atau di TML, Theocentric Community, itu juga kita juga lagi dorong supaya kita tumbuh berkembang untuk memberikan nilai-nilai kebaikan untuk bangsa Indonesia. Wah, itu luar biasa, Pak. Ya, jadi itu penting banget ya, menemukan apa tujuan hidup kita, lalu temukan apa passion atau talenta kita, karena kalau setelah kita temukan, kalau kita temukan passion kita, nggak dibayar pun, kita akan senang melakukannya, dan ada kepuasan batin gitu ya. Ya. Betul. Jadi apapun yang kita lakukan, jika kita suka, kita benar-benar suka, dan itu kita akan lakukan dengan penuh gairah. Betul ya Pak Budi ya? Apapun itu kita lalui, apapun itu kita lakukan supaya kita merasa terpuaskan. Jadi secara batin tuh, wah gila, kita udah benar-benar mencapai hal itu gitu. Meskipun kita nggak dibayar, tapi sangat berguna untuk orang lain. Dan juga penting juga kita pahami bahwa tujuan hidup kita itu bukan hanya kebahagiaan secara fisik ya, kesuksesan secara fisik, tetapi bagaimana kita juga menciptakan kekayaan pada saat kita nanti kembali ke kehidupan berikutnya, kembali kepada Tuhan kita ya. Dan itu di situ makanya kita berbagi nilai-nilai positif, kita membantu sesama kita, itu yang kita juga harus pikirkan, jangan hanya ngejar kepuasan fisik, tapi bagaimana bisa kepuasan batin. Iya, betul banget. Karena kalau saya lihat untuk saat ini, saat kondisi pandemi, kondisi krisis, kondisi yang mungkin saat ini sedang kita benar-benar prihatin, termasuk Pak Budi jadi korban COVID, salah satunya. Jadi artinya kita benar-benar aware, benar-benar yang kita kedepankan ini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau saya ada saat baca buku itu namanya mindfulness based business. Jadi benar-benar berbisnis itu harus dengan hati. Kita udah nggak bisa mengedepankan namanya kejar profit, kejar kekayaan, kejar keuntungan. Tapi sekarang semua beralih. Saya melihat ini sudah beralih, sudah kita lebih mempunyai kemuliaan atau mempunyai jiwa yang berbelas kasih, mempunyai hati yang baik. Nah itu yang dikedepankan. Kalau saya lihat para pengusaha, para entrepreneur, para pemilik bisnis, semua sudah mengarah ke sana, Pak Budi. Jadi makin dekat lah dengan Tuhan atau dengan kekuatan atau kekuasaan Tuhan.
Iya, betul, betul. Oke, Pak Budi. Oke, Pak Budi. Tadi dari sisi eksternal perspektif atau secara apa namanya, secara people mastery, itu Hmm. tadi sudah dikatakan ada leadership, ada communication. Nah, sisi communication, kalau communication ada ilmunya nggak sih, Pak? Yang Iya, jadi istilahnya. ada ya. Jadi eh, communication itu ternyata kata-kata hanya 7%. Kata-kata kita itu dampaknya 7%. Ada sekitar 37% itu intonasi kita. Ada 55% itu adalah body language kita. Jadi eh, ini yang kita harus kuasai, bagaimana intonasi, karena kata-kata boleh bagus, tapi kalau intonasinya naik, itu orang interpretasinya bisa beda. Hmm, oke, Ya. oke. Jadi eh, intonasi itu kadang lebih kuat daripada kata-kata, apalagi body language. Artinya orang bisa bilang, wah saya bahagia, tapi kalau mukanya mukanya murung, terus apa bahunya itu eh, ke bawah gitu ya, itu ya orang tidak melihat kata-katanya ataupun intonasinya, tapi orang lihat bahasa tubuhnya. Nah ini komunikasi itu ada di tiga hal itu. Oke, oke, ya, 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 betul, betul banget, Pak. Jadi komunikasi yang tersampaikan secara efektif, secara benar dan tersampaikan sampai ke penerima komunikasinya itu dengan jelas, otomatis kita harus penyampaiannya pun juga jelas, intonasi tadi yang Bapak bilang, Ya, bahasa tubuh pun juga harus benar-benar sepadan dengan apa yang ingin kita sampaikan atau kita responkan. Wow, luar betul. biasa. Nah, Pak Budi, next kalau untuk teamwork atau kerjasama, mungkin saat ini kalau kita kondisi saat ini nih Pak Budi, secara Hmm. kondisi ekonomi kita nggak memungkinkan yang namanya teamwork yang dulu kita kerja rame-rame jualan, kita buka outlet, kita buka apa namanya pameran atau teamwork secara bersamaan untuk jual canvassing bareng. Nah, di masa pandemi ini Pak Budi yang kita lihat trennya ini kan sudah arahnya ke online, digital. Nah, teamwork ini masih diperlukan nggak sih Pak Budi? Ya, jadi kerjasama itu ibaratnya gotong royong ya. Jadi Ya, kalau kita mau kaya atau sukses, kita nggak bisa kita sukses sendiri. Kita harus ya, bantu keluarga kita, lingkungan kita. Kita bisa aja punya rumah besar banget gitu, tapi lingkungan kita kumuh. Wah itu kan nggak bisa. Jadi kita harus gotong royong, kita harus mau bantu organisasi kita. Jangan sampai kita mau sukses sendiri, tapi lingkungan kita berantakan atau keluarga oke, kita berantakan, ya kan? Jadi kalau sukses ya sama-sama. Kita nggak bisa, misalnya keuangannya jago, tapi marketingnya memble. Sementara kita hmm, harus bantuin mereka gitu, supaya marketingnya bagus, produksinya bagus. Karena kalau mereka jelek, kita semua jadi jelek. ya, 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 ya. Oke, Pak Budi tadi kaitannya Ekosistem. dengan ekosistem ya. Oke, oke. Nah, Pak Budi, kalau di perjalanan Pak Budi kan ada salah satu yang memperbesar bisnis e-commerce, yaitu Salora. Nah, Pak Budi bisa Hmm. sharing nggak ke kita sebagai mungkin tim milenial atau anak muda Ya. yang sedang merintis karir di dunia e-commerce? Ya, jadi kalau di e-commerce atau di Zalora itu bagaimana mereka bisa growth hacking ya. Ya. Artinya berpikir, wah bulan ini ke bulan depan harus pertumbuhannya di atas 10%. Setahun harus pertumbuhannya 250 sampai 300%. Jadi berpikir eksponensial. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh 10 kali lipat tapi pakai jaringan orang lain. Misalnya kita bagikan voucher ke pelanggannya kartu kredit UOB misalnya. Mereka punya 1 juta customer kartu kredit.
kita kasih voucher 100.000, atau kita bagikan voucher ke 10 juta pelanggan Telkomsel. Jadi kita berusaha bertumbuh pakai jaringan orang lain. Oke. Nah, itu namanya kolaborasi gitu ya. Jadi kita bisa bertumbuh cepat kalau kita kerjasama dan tentu ada imbal hasil. Misalnya ada take and give gitu ya. Nah, nah itu salah satu prinsipnya itu kolaborasi. Oke. Dan tentu ada lagi yang berikutnya, berani eksperimen. Kita pernah membagikan voucher 100.000 gratis nih, no minimum, ke 10 juta pelanggan Telkomsel. Dalam sehari kita dapat 25.000 new customer, 25.000 user. Tapi kita spend hampir 2,5 miliar. Oh, oke. Tapi ada hitungannya. Jadi rata-rata orang belanja di Zalora let's say 400.000, margin kita 40%, berarti keuntungan perusahaan 160.000. Setahun belanja 3 kali, jadi setahun keuntungan 480.000 ya. Sementara kita kasih voucher 100.000. Jadi kita berkorban, tapi setahun bisa kasih keuntungan 480.000. Oke, I see. Ini program seperti apa ya? Kalau secara finansial tuh hitungan subsidi ya Pak ya. Artinya profit perusahaan bisa disubsidi dengan keuntungan dari hal yang lain atau mungkin dari hasil lain. Jadi ibaratnya kayak donasi, kasih mereka coba dulu, kasih experience. Kalau mereka senang dan suka, mereka pasti kembali lagi, belanja lagi. Ya. Wow, wah ini ilmu yang sangat penting nih yang kita sudah dapat nih. Thank you banget Pak Budi. Sama-sama. Oke Pak Budi, untuk selanjutnya adalah mengenai serving and supporting Pak. Pelayanan dan supporting. Jadi ini adalah service excellence ya. Jadi bagaimana kita bisa all out. Jangan sampai kita itu mengerjakan sesuatu setengah hati. Mendingan nggak usah. Kita harus, kalau istilahnya Pak James Gue itu full tilt, habis-habisan. Jadi harus ya beyond expectation lah. Jadi artinya harus melebihi harapan. Harus all out. Service yang sebaik-baiknya. Misalnya kalau ada satu perusahaan namanya di Amerika itu ya, satu e-commerce, saya lupa namanya, tapi dia itu ditelepon sama customer, padahal dia jualan sepatu ya, dan customernya ini lagi mabuk sama teman-temannya. Dia bilang kalau beli pizza, dia salah telepon, dia telepon ke perusahaan sepatu ini, tapi tetap pizzanya dianterin. Dan akhirnya ini jadi viral karena dia itu customer service-nya bagus banget, sampai ordernya salah pun tetap di-deliver. Karena dia deliver happiness, itu value perusahaannya. Oke, wow. Penting banget. Emang kalau saya pun secara pribadi atau secara bisnis, kita tidak mengedepankan yang namanya suatu produk. Produk pasti kita mempunyai kelebihan, keunggulan, punya feature yang bagus. Tapi yang paling penting adalah nilai tambahnya atau nilai jual dari produk tersebut, yaitu tadi yang Pak Budi sampaikan, salah satunya adalah mengenai service. Kelebihan kita apa, pelayanan kita apa, sehingga customer akan merasa engaged, merasa terpuaskan, dan mereka akan repeat. Dan yang paling penting adalah mereferensikan ke customer lain atau ke teman-temannya. Wow, dahsyat. Oke Pak Budi, di kuadran terakhir mengenai wealth mastery ini, Pak Budi, mengenai apa finansial ya, secara perspektif finansial. Hal di sini yang pertama smart spending. Jadi Pak Budi.
Ya. kita itu hemat ya. Jadi orang yang penghasilannya let's say 5 juta, dua orang yang penghasilannya 5 juta, yang satu bisa nabung 3 juta, tapi yang satu mungkin tabungannya hampir nggak ada karena eh, yang satu menghemat, yang satu boros gitu. Ini Ya. masalah mindset. Bagaimana kita bisa menyisihkan let's say 20% untuk ditabung, lalu ada 50% buat sehari-hari, lalu ada 10% buat pendidikan, ada mungkin 5-10% buat donasi, lalu ada yang buat apa? Buat yang lain-lain gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengalokasikan uang yang kita terima sesuai dengan pos-posnya. Oke. Oke. Wah, Bapak dari Pak Budi ada tips gak nih? Artinya kan untuk saat ini seharusnya kan yang ideal kita punya, misalkan kita mau berinvestasi atau kita mau menabung, sedangkan kapasitas kita punya penghasilan makin lama makin tipis, bahkan mungkin saat ini agak berat karena ada pengurangan karyawan, ada PHK, ada pengurangan gaji. Nah, Pak Budi ada tips nggak, maksudnya untuk mengatur strategi dalam kita mau berinvestasi atau kita mau menabung? Apa kita harus paksakan itu ada? Jadi ada pengeluaran-pengeluaran itu yang kadang nggak perlu, misalnya kita ngopi di Starbucks, kadang let's say cuma 50.000, tapi kalau seminggu 3 kali atau 4 kali, itu lama-lama jadi banyak. Termasuk misalnya ngerokok. Jadi activity yang kalau kira-kira nggak perlu-perlu amat, ya dibatasin gitu. Jadi bagaimana kita berhemat, hanya spend yang betul-betul perlu banget. Even makan, kita harus cari yang yang sehat tapi juga harganya terjangkau gitu. Jangan sampai misalnya kita bisa 25.000, kenapa kita makan yang 50.000 gitu? Ya. Oke, artinya kita bukan pelit, tapi kita hemat, tapi yang benar-benar sehat, paket hemat dan sehat. Termasuk beli baju gitu ya, secukupnya aja. Baju, sepatu ya, jadi jangan sampai berlebihan lah, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Yes. Oke. Nah, kalau Pak Budi mengenai right investing, investasi yang benar, nah itu seperti apa Pak Budi? Ya, jadi penghasilan kita itu kan ada 2 macam ya, ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif itu kalau karena kita bekerja. Pasif itu karena kita punya aset, punya properti, kita sewakan, dapat income, atau kita beli saham, dapat return, dapat dividen, dapat kenaikan harga saham, terus atau investasi di emas, gitu, atau investasi di leher ke atas ya, intellectual property. Nah ini paling bagus leher ke atas, karena returnnya bisa 10 kali lipat. Saya ingat tahun November 2011, saya belajar dari Adamco dan harus bayar 13 juta untuk 3 hari. Lalu setelah dari sana, 3 bulan saya nggak ngapa-ngapain. Saya stres. Wah, saya udah bayar mahal, masa saya nggak dapat benefit? Akhirnya saya mulai nulis buku. Karena kita harus menciptakan multiple streams of income. Income dari nulis buku, dari jadi pembicara, jadi bikin audio, bikin video, dan sebagainya. Supaya pada saat kita tidur pun, kita dapat income. Termasuk investasi di saham, di rumah, termasuk investasi aset-aset yang produktif lah, seperti bonds dan sebagainya ya. Jadi bagaimana supaya aset kita yang bekerja buat kita, jadi supaya uang kita itu istilahnya ternak uang lah, supaya uang kita itu yang
cari uang buat kita gitu. Itu yang kita harus alokasikan. Makanya kalau bisa 20-30% dari penghasilan kita jadi aset yang kasih uang buat kita gitu. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Itu mungkin dari sisi investasi secara personal, Pak. Kalau secara korporasi, perusahaan, ini kan kalau saya lihat saat ini perusahaan udah sangat mengurangi yang namanya investasi, Pak. Artinya sangat benar-benar efisien banget dan bahkan mengurangi pembelian, katakan mesin atau let's say mesin-mesin produksi yang saat ini sudah drop down jauh banget. Akhirnya mesin sudah nggak dipakai, akhirnya dia nggak, bahkan dijual, bukannya dibeli lagi, bahkan dijual-jual. Nah, kalau menurut Pak Budi secara korporasi nih perusahaan, strateginya gimana sih untuk mengatur investasi supaya tetap sehat dan tetap mungkin kalau di tahun ini katakan kita nggak punya dapat laba ditahanin diambil semua untuk ditarik semua untuk operational cost. Nah, kalau menurut Pak Budi investasi apa sih yang baik saat ini dari sisi korporasi? Iya, jadi perusahaan kan biasanya drop ya income-nya pada saat COVID seperti ini. Misalnya drop 50%. Nah, itu biayanya juga harus disesuaikan, termasuk SDM-nya, termasuk karena dropnya income harus diikuti oleh dropnya biaya-biaya juga ya. Jadi juga harus disesuaikan. Dan kesempatan untuk training nih, kesempatan untuk training mempersiapkan diri supaya di masa berikutnya atau di tahun berikutnya atau tahun ini bisa bertumbuh. Kita harus percaya bahwa keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada talent, SDM-nya, skill-nya mereka, motivasi mereka. Nah, itu yang perlu diinvestasikan. Oke. Jadi dari sisi kualitas dari sumber daya manusianya ini yang perlu kita tajamkan ya Pak Budi ya. Betul, itu penting banget karena mereka yang bisa memuaskan customer, mereka yang bisa inovasi, mereka yang bisa service excellence, itu ada di karyawan. Oke. Nah, ini sangat menarik banget statement Pak Budi tadi yang terakhir mengenai menjadi seorang personal success cockpit. Nah, itu kan kalau dari sisi perusahaan ada divisi yang namanya Human Resource atau HRD SR. Dia selalu memberikan penilaian secara konsep balance score atau balance scorecard ya. Nanti ya perbedaannya apa sih Pak Budi dengan yang PSC ini yang Pak Budi create? Ya, jadi gini, kalau dulu kan perusahaan dianggap berhasil kalau untungnya besar, carinya fokusnya di uang aja, tapi dia lupa memperhatikan SDM-nya. Ibaratnya kayak penebang pohon, dia motong pohon tapi lupa gergajinya diasah. Nah, ternyata perusahaan juga gitu, jangan hanya cari uang mulu, karyawan dipecutin gitu ya, tapi mereka lupa mengembangkan karyawannya, melatih mereka, motivasi mereka, karena ini akan pengaruh ke service ke bisnis proses mereka, dan bisnis proses mereka itu pengaruh ke pelayanan ke pelanggan gitu. Inovasi mereka itu tergantung dari karyawan, dan ini akan berdampak kepada customer dan customer loyalty, pertumbuhan customer, dan ini akan berdampak kepada keuangan. Jadi jangan sampai cari yang materi aja tapi lupa yang non materi gitu. Oke, I see. Oh, itu perbedaan mendasar yang justru hasilnya sangat berbeda jauh ya Pak Budi ya. Ya, dan ternyata sukses banget perusahaan yang menerapkan balance scorecard ini. Maka ini saya translate ke personal scorecard. Jadi artinya dari learning and growth, sama di perusahaan juga gitu, bisa ke pribadi. Lalu kalau di perusahaan pengaruh ke internal proses atau bisnis proses. Nah, ini saya asosiasikan dengan personal mastery atau olah diri gitu ya. Lalu akan berdampak ke external which is customer, dan ini juga kalau pribadi berdampak ke hubungannya dengan keluarga, dengan
orang lain gitu ya, dan Oke. akan berdampak pada keuangan. Dan pribadi juga gitu, pola diri kita, mindset kita akan pengaruh pada keuangan kita, bagaimana kita kontrol diri kita gitu, dan juga bagaimana kita belajar keuangan juga sehingga bisa investasi gitu. Oke. Nah, untuk program dari PSG ini butuh berapa lama ya Pak prosesnya, dan perlu fasilitasi apa yang mungkin teman-teman atau nanti yang tertarik dengan program ini, Pak? Ya, kita bisa kasih 2 jam sampai 3 jam training, atau beli bukunya juga bisa. Beli bukunya, dan juga kita ada softwarenya untuk mengukur ya. Ini 100.000 termasuk buku dan softwarenya, sehingga kita bisa tahu skor kita yang bagus di mana, dan kita cocoknya sebagai apa, karena ada profesi tertentu yang sesuai dengan kemampuan kita di learning and growth, atau kemampuan kita di personal mastery. Mungkin kita cocok jadi psikolog, kalau learning and growth mungkin bisa jadi dosen, kalau people mastery itu mungkin bisa jadi CEO atau jadi pemimpin gitu ya. Dan kalau finansial kita bisa di keuangan dan sebagainya. Jadi ini bisa lakukan assessment. Dan kayaknya waktu kita udah mau habis deh. Ya, oke. 3 menit lagi Pak Budi. Oke. Mungkin dari teman-teman nanti kalau ada yang tertarik dengan program dari PSG ini yang Pak Budi tawarkan, bisa DM Pak Budi langsung untuk beli softwarenya. Saya juga kemarin udah beli. Saya coba-coba untuk pengisian tools dari leadership scorecard-nya ini. Nilai juga lumayan cukup memuaskan. Tapi meskipun saya harus bedah lagi sebenarnya apa sih yang harus saya gali lagi lebih dalam secara skill. Ya. Betul ya Pak Budi. Mungkin Pak Budi ada closing statement buat kita semua sebagai pendengar pada hari ini. Ya, jadi pertama kita harus tahu tujuan hidup kita itu apa. Lalu yang kedua, kita membuat planning dan strategi untuk mencapai tujuan itu. Kita harus ngapain aja gitu ya. Lalu ya tentunya kita harus temukan apa passion kita. Dan yang terakhir, kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita dengan mengukur 17 karakter itu. Apa yang kita sudah bagus, apa yang kita kurang bagus, lalu kita perbaiki. Sehingga kita bisa mencapai sukses lebih cepat. Yes, luar biasa. Ya. Oke Pak Budi, thank you banget atas partisipasi sebagai pembicara pada malam hari ini di program Inspirasi Bareng Sahabat. Nanti kalau ada pembicaraan, topik-topik yang menarik, kita undang lagi ya Pak Budi ya. Siap Pak Michael. Siap. Oke, semoga Pak Budi tetap jaga protokol kesehatan, semoga makin sehat. Dan teman-teman, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih banget atas partisipasinya. Jadi poin dari personal success cockpit yang di-create oleh Pak Budi dengan 17 kunci kesuksesan, semoga kita bisa menjalankan dengan baik dan mengimplementasikan dalam kegiatan sehari, pribadi maupun keluarga atau perusahaan dan organisasi yang lebih besar. Oke Pak Budi, terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan statement ukir jejakmu, yes I can, keep the smile, be the connection. Yes, awesome. Thank you Pak Budi. Thank you Pak Michael. Terima kasih semuanya.